Jangan, Fer. Saya udah nikah. Saya istrinya Andre. Al, apa kamu masih bisa nganggap kalau Andre sebagai suami kamu setelah dia ngebentak-bentak kamu dan nyakitin perasaan kamu? Fer, Andre ini suami saya yang sah. Dia berhak ngomong apa aja ke saya. Lagian dia marah karena dia benar-benar mencintai saya. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kamu mencintai dia? Lebih baik sekarang kamu pergi tinggalin saya sendiri, Fer. Enggak, Al. Saya nggak akan pergi dari sini sekarang. Sekarang bilang ke saya, kalau kamu nggak cinta sama saya, maka saya akan pergi meninggalkan kamu sekarang juga. Ayo, bilang ke saya, kalau kamu nggak mencintai saya. Enggak, Fer. Saya nggak akan bilang apa-apa. Sekarang lebih baik kamu pergi. Saya tahu, Al. Kamu nggak mencintai Andre, kan? Kamu ini hanya mencintai saya seorang. Tapi kenapa kamu lebih memilih mempertahankan pernikahan kamu sama si Andre? Dan kamu rela ngorbanin hidup kamu demi orang yang tidak kamu cintai. Cukup, Fer. Ini hidup saya. Kamu nggak berhak ngatur dan ikut campur urusan saya. Saya emang cinta sama kamu, Fer. Saya cinta. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Walaupun saya mencintai kamu, tapi saya jauh lebih menghargai Andre dibanding kamu. Dia benar-benar mencintai saya, Fer. Dan saya nggak mau ngecewain perasaan dia. Saya ngorbanin hidup saya demi pernikahan ini. Saya nggak mau ngecewain Andre. Dan saya nggak akan pernah ninggalin dia. Saya nggak akan pernah ninggalin Andre. Nggak akan. Apapun yang terjadi. Saya minta kamu pergi dari hidup saya selama-lamanya, Fer. Dan saya minta ini pertemuan kita yang terakhir. Saya berhak nentuin hidup saya, Fer. Alia, kamu sangat mengagumkan, Al. Kamu benar-benar berusaha menjadi istri yang baik buat saya. Dan kamu sangat menjaga perasaan saya, Al. Tapi saya tahu, saya nggak akan pernah bisa menggantikan posisi Ferdi di hati kamu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, Al. Saya akan membuat kamu bebas, Al. Ngapain ya mereka bertiga ketemuan di sini? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu. Warnailah
akan menjadi warnamu. Dari mana, Fer? Nemuin Alia? Iya kan, Fer? Gue udah pernah bilang sama lo, jangan pernah lo temuin Alia lagi. Alia itu udah nikah sama Andre. Lo gak ngerti apa artinya nikah? Iya. Diam lo. Ini urusan gua, bukan urusan lo. Seharusnya Alia menikah karena cinta, bukan karena utang budi. Itu yang gue seselin, Im. Itu. Dia menikahi Andre cuma karena pengen balas budi doang. Sekarang gue udah kehilangan Alia. Gue udah kehilangan tujuan hidup. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan gue udah buat Alia jadi begini. Seharusnya gue mati aja. Kenapa gue mesti selamat dari kecelakaan itu? Kenapa gue gak mati aja? Biar gue gak berurusan sama Siska, sama ibunya. Dia sama Lani mana sih? Disuruh beli makanan aja nggak dateng. Nggak tahu apa kita udah kelaparan. Sayang, makanya kamu tuh duduk yang tenang sini. Duduk. Makin banyak kamu bergerak, makin banyak energi yang keluar. Makanya kamu jadi lama lapar. Tahu? Ya ampun, kalian tuh dari mana aja sih? Lama banget. Sengaja ya bikin tante sama Siska tuh mati kelaparan, iya? Maaf Tante. Maaf. Udah sini. Sis, tadi kita ngeliat Ferdi sama Alia ketemuan di taman. Dan yang lebih anehnya lagi, Andre juga ada di sana ngawasin mereka. Lo tau nggak? Lo yang bikin hubungan Ferdi sama Alia jadi kayak gini. Jadinya sekarang mereka kalau mau ketemuan harus ngumpet-ngumpet kayak gitu dulu deh. Ngomongnya nanti aja, yang penting makan dulu. Udah cepetan, Siska. Makan cepetan. Aku udah gak nafsu makan. Aku harus nyingkirin Ferdi buat selama-lamanya. Ide bagus. Itu ide bagus banget. Makin cepet si Ferdi mampus, makin bagus buat kita. Jadi kita nggak perlu ngumpet dan kabur-kaburin kayak gini. Jadi kita nggak bakalan kelaparan. Serius, Ma? Tapi gimana caranya? Ya telepon dia dong, suruh dia datang, terus kamu bunuh. Mana mungkin dia mau datang kalau cuma ditelepon? Sayang. Makanya nih, otak dipakai. Ya kamu teleponnya pura-pura jadi bawang putih. Dia pasti mau datang. Terus kamu janjian sama dia ketemuan di salah satu gedung yang baru dibangun. Nah, di sana kita bunuh dia. Cep, beres. Re, kok pulangnya malam? Iya, karena tadi saya nyelesain kasus di pengadilan, Al. Kamu pulang jam berapa, Al? Gimana keadaan Mama? Tadi saya pulangnya sore. Mama udah baikan kok. Dia kirim salam buat kamu. Alia, sampai kapan kamu akan terus-terusan menjaga perasaan saya? Kalau begini, saya benar-benar egois jadinya. Saya harus bisa ngelepasin kamu, Al. Supaya kamu bisa hidup bahagia sama orang lain yang kamu cintai. Private number. Siapa ya? Halo? Halo, Fer. Ini saya, Fer. Alia. Alia. Kamu ngapain ngomongnya bisik-bisik? Ada Andre di sini, jadi saya nggak bisa ngomong kencang. Emangnya ada apa? Kok tiba-tiba nelpon? Saya mau ketemu kamu, Fer. Ketemu? Bukannya di taman kamu udah bilang, kan? Omonganku yang
Kamu bilang pas pertemuan kita di taman, itu adalah pertemuan yang terakhir. Sehabis itu kita tidak boleh ketemu lagi kan? Iya sih, tapi ada hal lain yang harus saya omongin sama kamu, Fer. Ini soal Haikal. Yaudah, kamu ngomong sekarang aja. Jangan bikin saya panik. Emang ada apa dengan Haikal? Nggak bisa, Fer. Kita harus ngomongin ini secara langsung. Oke, di mana tempatnya dan kapan? Besok, jam 11 kita ketemu di gedung proyek yang lagi kamu bangun. Oke. Halo? Halo, ini Mama sayang. Mah? Mama apa kabar? Baik, baik. Alia, kamu kok udah lama nggak kesini sih? Mama kangen sekali dengan Haikal. Kapan kamu sama Haikal kesini? Iya, Ma. Saya juga kangen banget sama Mama. Nanti ya, saya tanya dulu sama Andre kapan dia ada waktu biar kita bisa kesananya bareng-bareng. Loh, tadi siang Andre kesini. Dia mampir. Dia mau lihat keadaannya Mama. Andre ke tempat Mama. Berarti Andre tahu kalau saya bohong. Dan itu artinya Andre juga tahu saya pergi kemana. Tapi kenapa dia diam aja? Andre pasti kecewa banget sama saya. Alia? Alia? Iya, Ma. Ya udah, nanti saya telepon lagi ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Ada apa, Al? Andre, maafin saya, Andre. Saya udah bohong sama kamu. Tadi siang saya nggak ke rumah Mama, tapi saya nemuin Ferdi. Maaf kalau saya nggak minta izin dulu sama kamu. Tapi sumpah, Andre, tadi saya ketemu Ferdi untuk yang terakhir kalinya. Saya bilang sama dia untuk gak ganggu keluarga kita lagi. Andre, kamu percaya kan sama saya? Saya percaya sama kamu. Saya tahu gimana perasaan kamu sama Ferdi, Al. Saya tahu seberapa besar cinta kamu sama dia. Tapi kamu gak mau nyakitin perasaan saya. Seandainya kamu tahu, semakin kamu menjaga perasaan saya akan semakin merasa bersalah, Al. Andre, kamu mau kan maafin saya? Apa kita bisa mulai dari awal lagi? Iya, Al. Kita akan memulai semuanya dari awal lagi. Putri, ada apa sayang? Kenapa kamu panik? Putri, Ferdi Putri, perasaan saya nggak enak. Saya ngerasa sesuatu terjadi sama Ferdi. Ferdi sekarang tinggal sendirian. Tolong lihat gimana keadaannya Putri. Tolong jagain dia. Kamu tenang ya. Saya kesana sekarang. Iya Pak. Baik Pak, baik. Imron nggak boleh tahu kalau gua pergi mau nemuin Alia. Karena dia pasti akan ngelarang gua.
telepon. Iya, halo. Tante, Ferdi udah datang. Iya. Kalau gitu Tante sama Lani siap-siap sekarang ya. Alia! Alia! Alia, berhenti! Alia, berhenti! Alia! Alia, berhenti! Putri? Dia Siska, bukan Alia. Kurang ajar. Ternyata dalang dari semua ini adalah Siska. Siska pengen bunuh saya, Putri. Iya, Fer. Siska dan mamanya tidak akan berhenti mencoba untuk mencelakai kamu. Sampai kamu bisa menghentikan mereka. Jangan lo coba kabur dari gua. Yang ada lo ntar gua bales. Tunggu aja. Ayo ikut gua. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo, Pak Bobi. Pak, tolong Anda segera ke sini. Ada yang perlu saya bicarain. Makasih, Pak. Nggak usah tarik-tarik gitu deh, biasa aja. Diam. Aduh, sana! Sekarang lo nggak bisa pergi lagi dari sini. Kasih tahu. Di mana nyokap? Hari ini lo berdua akan masuk penjara. Dengar nggak sih omongan gue? Denger kok. Tapi apa ya maksudnya? Lo mau masukin gue sama nyokap gue ke penjara. Atas tuduhan apa? Tuduhan apa? Hah? Lo berdua tuh mencoba untuk membunuh gue. Mana buktinya? Mana buktinya kalau gue sama nyokap gue mau ngebunuh lo? Mana? Nggak ada kan? Makanya mulai sekarang jangan pernah mimpi kalau lo bisa masukin gue dan nyokap gue ke penjara. Jangan pernah mimpi. Diem. Lo nggak usah banyak ngomong lagi ya. Lihat aja ntar. Pak Ferdi, kita perlu bicara berdua, Pak. Aduh, lepasin! Lepasin! Diem di sini. Fer! Fer! Bapak harus segera menyiapkan tuntutan kepada Siska dan mamanya. Mereka berdua ini mencoba untuk membunuh saya di area proyek tadi. Siska menyamar sebagai Alia supaya saya mau datang ke sana. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, Pak Ferdi,
waktu itu ada saksi ataupun bukti nggak? Begini Pak, kita tidak bisa menuntut mereka begitu saja tanpa adanya saksi ataupun bukti yang kuat. Jadi Bapak nggak percaya sama saya, Pak? Pak, mereka berdua nih mencoba untuk membunuh saya, Pak. 2 kali. Pertama di rumah sakit, yang kedua di areal proyek. Tenang Pak Ferdi. Saya percaya sepenuhnya kepada Pak Ferdi. Saya juga tahu betapa jahatnya mereka. Tapi kita di sini bicara dalam koridor hukum, Pak. Dan kita tidak bisa menuntut mereka begitu saja tanpa adanya saksi ataupun bukti yang kuat. Ini tolong difahami dulu. Dan adanya Bu Siska dalam area proyek itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu terlibat dalam usaha pembunuhan Pak Ferdi. Lalu sekarang apa yang harus kita lakuin? Apa kita ngebiarin mereka aja? Hah? Kok tadi sama saya? Mana si Siska pakai ketangkap segala lagi? Aduh, gimana kok sampai dia tuh keceplosan, salah ngomong, aduh, kacau semuanya. Ayo, Rika, lakukan sesuatu. Negosiasi sama si Ferdi. Ferdi, lepasin anak saya. Kamu nggak punya hak untuk ngurung-ngurung dia, tau gak? Cepetan lepasin. Balikin Siska? Setelah apa yang lo udah perbuat ke gue, lo nyuruh gue balikin Siska? Ya ada lo berdua gue masukin ke dalam penjara. Aduh, Ferdi, jangan! Gak boleh kamu kayak gitu. Tahu nggak? Gak boleh, inget ya. Kalau kalian berdua tidak ingin dimasukkan ke dalam penjara, kalian harus mengembalikan surat dan dokumen-dokumen yang ada di tangan kalian. Serta batalkan kontrak dan perjanjian yang udah ditandatangani saya dengan Siska. Gimana? Lo terima nggak tawaran? Jawab dong! Atau Siska pengen gue masukin ke dalam penjara? Iya, saya setuju. Bagus. Kalau begitu, pengacara gue akan ngurus semuanya. Kalian berdua tinggal tunggu perintah saya selanjutnya. Pak, akhirnya perempuan iblis itu merasakan apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan mereka kapok. Sekarang tolong bawa pergi Siska dan negosiasiin sama Rika. Saya pengen mereka berdua tidak ada di mata saya dan kehidupan saya lagi. Baik Pak, saya akan urus semuanya. Iya, Andre, ada apa? Tolong bikinin saya kopi, Al. Ya udah, tunggu bentar ya, saya buatin. Saya nggak berhak menghalangi cinta mereka berdua. Saya harus melakukan sesuatu. Oh, ini rumahnya Bapak. Kayaknya walaupun Bapak kerja keras sampai 20 tahun lagi, Bapak nggak akan deh kayak Ferdi. Padahal Bapak udah mati-matian buat kepentingannya Ferdi. Kamu bisa diem nggak sih? Saya lagi sibuk. Mana yang akan menjadi warnamu? Ngapain lo di sini? Hah?
Siapa yang izinin lo masuk ke rumah gua? Tadi satpam lo yang bukain pintu. Tapi lo gak usah marah sama dia, Fer. Karena gue yang maksa masuk. Ada yang mau gue omongin sama lo, Fer. Apalagi yang pengen lo omongin ke gua? Hah? Mendingan lo pergi dari sini. Gua nggak pengen orang kejam ada di rumah gua. Pergi lo. Lo benci sama gue, Fer. Ya iyalah gue benci sama lo. Karena lo nggak bisa menghargai Alia. Lo selalu nyakitin Alia, selalu ngebentak-bentak Alia. Lo bisa nggak sih memperlakukan Alia dengan baik? Apa Alia yang cerita semua ini ke lo, Fer? Alia tidak pernah menceritakan hal ini atau rumah tangga lo ke gua. Sekarang gue pengen tanya sama lo. Sebenarnya mau lo ini apa sih? Kenapa lo selalu nyakitin Alia? Kata lo cinta sama dia. Mana buktinya? Fer, kalau gue meminta sesuatu sama lo, apa lo mau ngabulin permintaan gue? Lo udah ambil semua yang gue punya. Termasuk yang paling berharga. Sekarang lo mau minta apa lagi? Kelihatan senang banget sih hari ini. Abis nyelesain kasus besar ya? Iya, Al. Saya baru aja menyelesaikan kasus terbesar dan yang paling penting dalam hidup saya. Alhamdulillah, saya ikut seneng, Dre. Saya mau ngerayain ini berdua sama kamu. Kita pergi berdua ya? Kamu mau kan? Kamu pasti haus ya? Saya bikinin kamu minum ya? Ada apa sih sebenarnya? Saya lihat kamu sama Andre dari tadi senyum-senyum terus. Pasti ada sesuatu yang terjadi dan saya nggak tahu, ya kan? Makasih ya, Fer. Kenapa? Saya kan suka banget sama saus. Jangan kebanyakan saus, ntar kamu sakit perut. Dikit aja, ya? Jangan. Ya udah. Tapi sedikit aja ya. Maaf ya, Fer.
Ini hadiah buat kamu. Buka deh. Hadiah. Wah, dasi. Tapi kok warna merah? Nggak aneh. Justru bagus dong. Cocok sama warna kulit kamu. Coba deh kamu pakai. Pasti kamu kelihatan lebih keren lagi. Saya bosan sama suasana Jakarta. Sekali-sekali saya pengen pergi ke pantai. Kamu kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Hah? Saya senang banget sama wangi parfum kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Ini kejutannya, Andre. Bukan di sini, Al. Tapi di dalam sana. Kok kamu malah diem aja sih? Saya parkir dulu. Kamu duluan aja. Kejutan itu untuk kamu. Kejutannya apa sih? Kalau saya kasih tahu duluan, nanti bukan kejutan lagi dong namanya. Ferdi? Alia, saya udah nunggu kamu lama. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Maksud kamu? Itu surat cerai dari Andre. Dia memutuskan untuk melepas kamu. Supaya kita bisa bersama lagi. Saya harap kali ini kamu bisa hidup bahagia bersama orang yang kamu cintai, Al. Alia, tunggu! Alia, kamu ngapain di sini? Kamu bisa ketabrak, Al. Apa
Apa maksud semua ini? Apa sebenarnya mau kamu, Andre? Ini adalah surat-surat yang akan membebaskan kamu dari saya, Al. Sekarang kamu bebas memilih jalan hidup kamu sendiri. Kamu udah bikin keputusan untuk ngebebasin saya. Terus kamu tinggal datang ke Ferdi dan ngomong sama dia, dan kalian berdua bikin rencana. Tapi saya, siapa yang mikirin saya? Siapa yang pengen tahu apa yang saya inginkan? Berani-beraninya kalian berdua memperlakukan saya kayak gini. Dan asal kalian tahu, bukan kalian yang bisa nentuin apa yang saya mau, tapi saya yang akan nentuin apa yang saya mau. Dan saya udah bikin keputusan. Saya nggak akan milih kalian berdua. Sekarang lebih baik kalian pergi dari sini. Saya nggak mau ngeliat kalian lagi. Jangan sentuh saya. Andre, kita berdua mencintai dia. Kita berdua ingin dia bahagia. Tapi apa yang kita perbuat bukan bikin dia bahagia, malah bikin dia sedih dan terluka. Saya adalah bagian dari masa lalunya. Dan kamu adalah bagian dari hidupnya sekarang. Jadi biarkanlah saya tetap menjadi bagian masa lalunya. Sekarang kamu pakai mobil saya. Cepat kejar dia, susul dia. Ayo, susul. Hentikan dia, bawa pulang dia, peluk dia. Dan segeralah minta maaf kepada dia. Bila sesuatu dapat diselesaikan dengan ketenangan, mengapa harus dibarengi dengan ketegangan? Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta, meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih, merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski